Itulah faktanya setelah Rasul itu meninggal dunia, padahal Rasul itu meniadakan berhala, tapi justru setelahnya itu melestarikan pemberhalaan, bahkan membentuk pemberhalaan itu dan kemudian dibudayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersama pertama kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi besar. Keberadaan beliau sebagai khalifah Allah resmi yang hak, yang sah, tersebut sebagai Muhammad, yang pada malam ini masih malam 27 Rajab, yang diyakini, difahami sebagai peristiwa besar Isra Mi'raj, sebuah perjalanan di malam hari dalam pengertian kehidupan manusia di dunia ini, kehidupan di dunia di mana Nabi Muhammad saat masih sugeng, masih hidupnya, diperjalankan di malam hari dalam pengertian bukan malam semata-mata nggak ada matahari, akan tetapi diisrokan dalam pengertian kehidupan itu sendiri. Dan saat itu adanya sebuah peristiwa besar yang beberapa kali juga sering terungkap sebagai tahun kesedihan, tahun prihatin karena ditinggal oleh garwane dan pamannya yang sekaligus adalah sebagai gurunya, Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tapi inti dari sebuah perjalanannya Nabi itu adalah setelah dibersihkan segala hal di dalam dadanya, tempat bergantungnya, tempat memohonnya, tempat tujuan beliau, supaya di dalam sebuah kemurnian, ketulusan total secara kemasjidan yang menapaki kehidupan di jalan yang beliau alami adalah sebuah perjalanan untuk menuju sebuah mi'raj dalam pembuktian Sidratul Muntaha, pembuktian kesadaran tertinggi sebagai hamba, kesadaran yang akan menjadikan sebagai cahaya terang dunia. Maka dikeluarkan segala penyakit,
penyakit dan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, sehingga diharamkan segala hal yang bisa menjadi penyakit kehidupan. Penyakitnya di dalam dada, penyakitnya di dalam hati, penyakit yang akan menggerakkan berpikir dan bertindak, semua diharamkan di dalam dadanya Kanjeng Nabi. Pun pikiran-pikirannya sebagai sebuah perwujudan keaksoan, masjid sebagai tempat sujud berserah diri dalam mewujudkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan, melepaskan segala ikatan-ikatan nafsu dan ego, sehingga pelaksanaannya dalam benar-benar sebuah kesadaran qodratullah. Pelaksanaan beliau dalam kesungguhannya sadar bahwa daya kuat itu milik Allah, energi itu milik Allah, sehingga dalam menjalankan apapun melepaskan sebuah ego, akan tetapi sekaligus bersungguh-sungguh dalam menjalaninya, karena sadar sebagai hamba memenuhi panggilan jiwa, menjalankan perintah dan mewujudkan sebagai manusia yang ditugasi untuk menjadi pemakmur buminya, melakukan tata kelola kehidupan, membangun kesadaran diri dan kesadaran kolektif manusia. Beliau terbimbing sejak awal, memiliki guru dalam proses terwujudnya keharuman di dalam dirinya tempat sujud masjid yang diharamkan, baik dalam Masjidil Haram dalam pengertian dada dan pijakan beliau bumi, dan Aqsa artinya aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan beliau, semuanya dalam sebuah dimensi koridor kesucian, kemurnian, ketulusan, sebuah subproses penghambaan. Keberadaan beliau sebagai utusan karena berfungsi sebagai Alkitab itu sendiri, Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk di dalamnya, yang ayatnya keluar dari lisan beliau tersebut sebagai itu Al-Quran yang sejati, itu yang murni, Al-Quran yang tidak disentuh oleh tangan-tangan manusia, karena Al-Quran bisa jadi dalam sejarahnya adalah disentuh, dimodif oleh manusia, artinya diurutannya dirembuk, dimusyawarahkan sedemikian rupa. Sedang Al-Quran yang murni, yang sejati, yang tidak tercampur adalah yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi langsung sendiri. Itulah Al-Quran, ayat yang tertuang dalam kehidupan sehari-harinya Nabi Muhammad, yang muncul dari Musa Alkitab, Isa Alkitab, Ibrahim Alkitab, Muhammad Alkitab, yang keluar sebagai Musa itulah Alkitab, Isa itulah Alkitab, Ibrahim itulah Alkitab, pun Muhammad, beliaulah Alkitab, yang keluar adalah ayat-ayatnya.
Alkitab yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun, menunjukkan keberadaan diri Tuhan, supaya kehidupan manusia tegak, jejak, qayyim dalam kepastian mengenal keberadaan Tuhan, ahadiyat diri Tuhan. Dan supaya manusia berada di dalam petunjuk kepastian perihal keberadaan hakikat. Hakikat dikenal bukan sebagai sebuah perspektif melalui deskripsi dan definisi, tapi hakikat dalam sebuah wujud keberadaan diri Tuhan yang akan membuka sekaligus tentang jati diri fitrah manusia, yang sekaligus akan menunjukkan metode atau cara bagaimana manusia berproses dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga pelaksanaan risalah kalimat tauhid la ilaha itu adalah nafi, sebuah kesadaran bahwa la ilaha tetap berproses di dalam mengitari sebuah Ka'bah, membangun kesadaran diri, Ka'bah di dalam diri, kesadaran dalam ketiadaan, tapi sekaligus sadar bahwa karena di dalam ketiadaan daya dan kuat, daya kuat adalah milik Tuhan, maka digunakan untuk menggerakkan kehidupan. Sadar daya kuat itu milik Allah, dari Allah, maka akan bergerak dalam pijakan daya kuatnya Tuhan itu. Dalam ketulusan dan kejujuran akan mewujudkan kesungguhan, ketumemenan, berjihadu nafsi, supaya tidak dikotori oleh kepentingan nafsu, supaya tidak ditunggangi oleh ego diri dalam melakukan tata kelola kehidupan. Dan yang diisbatkan dalam semua aktivitasnya, belajarnya, berkreasinya, berkreatifnya, berinovasinya, berkaryanya, produksinya, yang diisbatkan, yang ditetapkan adalah dia untuk selalu hadir di dalam hati, di dalam rasa. Keberadaan Rasul adalah sebagai sultan, karena tanpa sultan maka kehidupan itu budaya. Tanpa sultan maka manusia yang hanya berpura-pura bertopeng, membuka, mengungkap kebenaran, hanya menginginkan kebesaran yang tidak akan pernah dapat dicapai. Dan ini saat diwanci untuk dijatuhkan, diluluh lantakkan. Keberadaan Sultan Rasul sebagai Alkitab itulah ditunjukkan secara konkret dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Keberadaan Nabi Muhammad sebagai cahaya terpuji diri Tuhan, sebagai nur terpujinya Tuhan, sebagai cahayanya, sebagai perwujudan Alkitab yang keluar dari lesannya sebagai Al-Quran, sebagai pedoman yang untuk dijadikan sebagai teman akrab yang akan membawa kehidupan supaya berada di dalam makna dan nilai, sehingga tidak kosong dalam menjalani hidup ini, tidak menjadi manusia sia-sia. Wa ma anzalna 'alaikal kitab, karena kami tidak menurunkan keberadaan para rasul itu adalah sesungguhnya sungguh sebagai Alkitab.
yang keluar memberikan petunjuk sebagai risalah, melainkan agar para rasul itu dapat tubaisin, supaya menjadi penjelas, penerang, dan akan menjadikan manusia berada di dalam sadar, supaya para rasul itu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dalam kehidupan yang tidak ada hentinya ini. Dan keberadaannya mutlak sebagai al-huda, membawa al-huda, dan supaya manusia di dalam al-huda. Keberadaannya sebagai terang cahaya, sebagai mahdi untuk memberikan petunjuk supaya manusia di dalam mahdiyin menjadi manusia-manusia yang di dalam petunjuk, sehingga dengan di dalam al-mahdi kehidupannya, berpikirnya, bertindaknya, berlesannya berada di dalam terang cahayanya. Pada saat manusia tidak berada di dalam al-hadi, tidak sebagai mahdiyin, tidak di dalam terang cahayanya, maka tidak di dalam rahmatnya, tidak di dalam kasihnya. Liqaumi yu'minun, karena keberadaan tentang al-huda, keberadaan cahaya yang menjadikan manusia dapat berjalan, yang menjadikan manusia berada di dalam rahmatnya, yang menjadikan kategori liqaumi menjadi manusia dalam komunitas orang-orang yang beriman. Imannya yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaib, imannya karena mengenal al-ghaibnya diri Tuhan, tidak tampak satu, tapi tentang keberadaan diri Tuhan yang mutlak, yang ditetapkan di dalam hati, yang menjadikan manusia itu supaya tidak di dalam perselisihan dalam dirinya, supaya manusia itu hidupnya sinkron antara perbuatannya, pikirannya, dan ucapannya. Apa yang mereka perselisihkan itu karena saat hati nurani itu tidak berfungsi. Tidak berfungsinya hati nurani karena tidak ada kehadiran Tuhan. Maka hati yang berfungsi ada Tuhan sebagai tempat tujuan, tempat kembali, karena dikenalinya Tuhan di dalam diri, sehingga di dalam diri itu ada kehadiran untuk ditampakkan di dalam hati. Cinta kasihnya karena bergerak, karena di dalam hati ada Tuhan. Tapi pada saat hati nurani tidak berfungsi, maka kehidupan akan penuh dengan perselisihan. Kehidupan hanya akan pura-pura, kehidupan hanya bertopeng. Yang dipersilihkan, yang diperselisihkan, yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, berpengaruh terhadap pikirannya, jiwa dan mentalnya, berpengaruh terhadap bagaimana cara pandang dalam menjalani kehidupan. Hidup itu banyak dilakukan dengan cara-cara simbol. Pada saat simbol menjadi ritual tanpa nilai dan makna yang ikut hadir, tanpa kehadiran nilai dan makna, karena tidak ada kepastian tujuan, karena tidak mengenal Tuhan, hati nuraninya tidak berfungsi, hanya ikut-ikutan. Ritualitas ibadahnya tanpa nilai, tanpa makna,
ritualnya tanpa mengenali keberadaan Tuhan, hanya berfungsi sebagai pelestari budaya, hanya mempertahankan pendapatnya orang-orang terdahulu. Rumusan-rumusannya hanya mengekor dari para pendahulunya, yang padahal pendahulunya menjalankannya itu ada nilainya. Menjalankannya karena ada kepastian tujuan. Bagi pengikut di zaman kita ini mengikuti tapi tidak tahu apa yang dilakukan oleh masa lalu. Hanya ikut-ikutan, hanya mencoba membuat rumusan nilai melalui definisi dan deskripsi. Maka wa idza qila lahum tabi'una ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni mereka yang hanya ikut-ikutan, yang berkategori pelestari budaya karena menjalankan tampak sebagai ibadah ritual, tapi tidak dikenal yang dituju, tidak mengenal yang dituju, tidak mengenal yang menjadikan ada nilai dan makna, tidak mengenal kepastian tujuan. Makna bukan pengertian artinya. Sholat umpamanya intinya adalah khusyuk, itu ada hadirnya Tuhan di dalam hati. Itu hanya terjadi jika mengenal. Para nabi, rasul, dan sahabat di zamannya yang menjalankan sholat seperti nabi, itu karena ada kehadiran Tuhan. Sholatnya karena memenuhi panggilan Tuhan, karena mengenal Tuhan, mengenal diri. Orang-orang sekarang hanya budaya, ikut-ikutan, sehingga hasilnya berbeda. Hasilnya yang di dalam makna karena mengenal Tuhan menjadi andap, asor, tawaduk, berserah diri. Sehingga perbedaan, bahkan perbedaan keyakinan tidak menjadi masalah saat menyampaikan murni, bukan karena merasa lebih, hanya menyampaikan kebenaran. Sedang orang yang sepertinya juga menjalankan sholat, puasa, zakat, tapi tanpa nilai dan makna karena tidak mengenal Tuhan, tidak tahu tujuan, tidak mengenal akhirat, tapi hanya kira-kira, hanya prasangka, hanya duga-duga, hanya ikut-ikutan. Dampaknya adalah arogansi, dampaknya semuji, dampaknya sombong, sehingga saat sholat dilakukan maka disertainya dengan pakaian yang tanpa diritualkan, ditampakkan sucinya melalui pakaiannya, melalui bacaan-bacaannya. Maka apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, supaya manusia itu berada di dalam nilai dan makna, supaya manusia itu mengenal Dia, supaya Dia ada di dalam hati, sehingga menjadikan tentram, menjadikan damai hatinya, menjadikan selaras antara perbuatan, pikiran, dan hatinya. Dan kehidupan sosial kolektifnya akan terbangun, terbentuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan faedah. Mereka menjawab tidak. Mereka menjawab,
bahwa awalau kana aba ahum. Mereka menjawab bahwa kami mengikuti kebiasaan yang dianggap ibadah oleh nenek moyang kami, yang ditempatkan sebagai ritual, kami ikuti. Kami dapati bapak-bapak kami, mbah-mbah kami, nenek moyang kami telah melakukan itu, maka kami pun melakukan hal yang sama. Jika orang tua kami ikut-ikutan, maka kami pun juga menjadi manusia yang ikut-ikutan. Walaupun telah dijelaskan bahwa supaya tidak ikut-ikutan itu adalah mengenal Tuhannya, mengenal tujuan hidupnya, mengenal hakikat, tapi mereka memilih hanya ikut-ikutan yang dipilih. Sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh para rasul pada saat itu bahwa agama itu bukan masalah nenek moyang, agama bukan masalah ikut-ikutan, tapi tetap mereka abai, menolak keberadaan kebenaran. Dan dijelaskan wa innahu la'ilma lisa'ah, dan sesungguhnya hanya jika seseorang itu ada dia, ada Tuhan yang al-ghaib sebagai ilmu inti, disebut di dalam ulul albab, ilmu yang benar-benar akan membangkitkan kesadaran hamba, sehingga di dalam hati terasa rasa itu fakta bahwa tanpa dia, tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Walaupun tidak ada definisi dan deskripsi, otomatis di dalam sebuah kesadaran saat telah ditunjukkan keberadaan dia, wa innahu, sungguh bahwa dia itu benar-benar ilmu yang akan membangkitkan kesadaran manusia di dalam fakta. Tanpa dia kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan hanya dengan dia maka kita bisa bergerak, maka kita bersungguh-sungguh untuk menuju kepada dia. Falatan taruna biha. Karena itu menjadikan supaya manusia itu tidak di dalam ragu, supaya manusia itu kehidupan beragamanya tidak di dalam mabuk agama, supaya kehidupan manusia itu tidak di dalam keraguan, tidak gambling, tapi di dalam kepastian. Dan wattabi'un, supaya tidak menjadi manusia yang ikut-ikutan tanpa nilai dan makna. Namun beratnya kejujuran, ketulusan, menanggalkan ego, keakuan, berat akibat merasa telah di dalam benar atas keyakinannya itu, berada di dalam anggapan itu yang dianggap benar.
walaupun tanpa ikatan, walaupun tanpa daftar sebagai santri, tapi yakin akan memperoleh ijazah, tanpa ikut terdaftar sebagai mahasiswa, tapi merasa akan memperoleh ijazah. Pola sistemnya juga pura-pura seperti mahasiswa. Pola sistemnya pura-pura sebagai siswa. Juga ngaji, tapi tidak ada ikatan aku bersaksi. Tidak terdaftar sebagai santri, tidak terdaftar sebagai siswa, tidak terdaftar sebagai anggota atau karyawan, tapi yakin akan memperoleh sangu, tapi yakin akan memperoleh gaji. Itu yang banyak dari kehidupan manusia saat ini. Yang itu sesungguhnya tidak sadar membangun kerusakan dalam hidup. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya, ini kalau kita berbicara fenomena, mulai kita masuk fenomena bab lanjutnya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia yang tidak sinkron, yang tidak selaras. Saat hati nurani tidak berfungsi, maka yang berfungsi adalah hati materi. Yang berfungsi adalah hatinya nafsu. Yang berfungsi adalah hatinya ego, sehingga memunculkan ketamakan dan keserakahan. Saat tidak tamak dan serakah, perbuatannya memerlukan pujian dan validasi dan serta pengakuan. Ini sesungguhnya adalah perbuatan yang merusak, sehingga akan memunculkan sebuah azab. Dan azab itu akan terwujud dalam sebuah akumulasi akibat perbuatan manusia, akibat fanatik, kultus, dan berbangga-bangga pada pemberhalaan ego dan nafsunya. Ritualitas yang dilakukan hanya sekedar melestarikan budaya orang tuanya, nenek moyangnya, tapi dianggap sebagai ibadah, padahal dirinya tidak terikat dalam ikatan aku bersaksi, tidak dalam ikatan al-yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak terikat di dalam sebuah ikatan kehidupan sehari-hari yang dilakukan itu yang dikatakan tidak dalam cengkeraman nafsu, itu pada saat berada di dalam kesadaran menjalankan perintah. Perintah itu hadap-hadapan yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad itu telah disepakati tidak ada pelanjutnya, sehingga tidak ada manusia yang mengenal risalah Tuhan kecuali hanya prasangka dan duga-duga, sehingga tidak ada manusia yang ditunjukkan keberadaan Tuhan. Nggak mungkin kita itu dapat tahu rasanya garam jika hanya dari bacaan. Maka pelaku yang ndulang garam tetap harus ada.
ritualitas yang dilakukan tanpa nilai dan makna hanya sekedar melestarikan budaya nenek moyang. Kehidupan agama hanya di dalam sebuah sistem, anggapan, melestarikan anggapan, melestarikan pembenaran. Agamanya bisa menjadi politik, agamanya bisa menjadi kepentingan. Agamanya hanya berhenti pada pemahaman formalitas. Saka agama kopiah, agamane bentuke kopiah, bentuke sarung, bentuke mukena, pakaiannya, jabatannya, ritualitasnya, karena tanpa makna yang membentuk kesadaran batin. Kemudian azab itu juga akan terjadi akumulasi karena manusia hanya membuat rumusan dan pola kehidupannya itu berada dalam sebuah rumusan perihal ritual menurut angan-angan mereka, hasil dari bacaan dan dari katanya ke katanya. Ritualitasnya, deskripsinya, dan definisinya, serta membuat idola yang ditokohkan menurut perspektif mereka sendiri dengan parameter yang dibuat oleh mereka sendiri, kemudian dikultusi, difanatiki. Itulah sesungguhnya yang diberhalakan. Padahal para rasul dalam seruannya adalah membebaskan dari pemberhalaan, baik berhala dalam wujud manusia ataupun berhala dalam wujud fisik benda. Namun anehnya, manusia-manusia yang mengaku pengikutnya itu setelah para rasul itu dianggap setelah meninggal dunia itu karena tidak ada pelanjut, sehingga para rasul setelah meninggal ditiadakan, mereka kemudian membuat ritual-ritualnya, tempat-tempat penyembahannya, membuat entah bentuknya, apa kotak, apa lonjong, apa bulat, kemudian dianggap itu peninggalan Rasul sebagai petunjuk yang harus diikuti. Itulah faktanya setelah Rasul itu meninggal dunia, padahal Rasul itu meniadakan berhala, tapi justru setelahnya itu melestarikan pemberhalaan, bahkan membentuk pemberhalaan itu dan kemudian dibudayakan. Manusia-manusia setelahnya itu menghilangkan atau meniadakan keberadaan risalah al-haq min rabbik, ditutup kebenaran sedemikian rupa, diganti dengan pendapat-pendapat mereka yang dituangkan, ditulis di dalam kitab-kitab, kemudian disepakati rumusan-rumusan dari pikiran-pikiran mereka. Kemudian itu dianggapkan sebagai setingkat kalam Tuhan. Menghilangkan keberadaan kebenaran al-haqnya sebagai yang hak serta wenang. Diganti dengan siapapun bisa menjadi khalifah resminya Tuhan. Siapapun bisa menjadi jubir juru bicaranya Tuhan dengan kriteria dan penilaian yang dirumuskan oleh pikiran manusia, kemudian mendefinisikan, mendeskripsikan sesuatunya sesuai pikiran mereka. Masjid definisinya adalah bangunan bata yang dilengketkan dengan semen.
kuburan disepakati adalah hasil Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah. Pak Lurahnya mengeskakan tanah itu dianggap kuburan. Kemudian itu juga dianggap sebagai kuburan oleh Tuhan. Namun pada saat kebenaran itu diungkap, topeng-topeng mulai retak. Proses berhentinya kebatilan dan kelaliman. Saat tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi manusia, bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan iman secara fakta rasa hati, supaya manusia berada di dalam petunjuk karena kesadaran untuk di dalam ampunan Allah, fadl dan rahmatnya. Saat segala bentuk topeng-topeng kepalsuan itu mulai retak, mulai berjatuhan, maka didatangkanlah hukumnya Allah, hukum Allah. Mereka yang tetap bertahan terhadap topeng-topeng yang retak itu, yang tidak membangun kesadaran dirinya, tidak menggunakan akalnya, maka sunatul awalin, datangnya hukum Allah yang diberlakukan kepada umat-umat terdahulu yang berupa azab